Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan keluarga Nani Septiani. Nah, teman-teman, di siang hari ini kita berada di kios. Nah, ini adalah set untuk kita nanti record di channel satunya ya, channelku. Nah, ini kemarin itu aku kan pusing ya, apa namanya, kita mau buat studio kecil yang minimalis gitu, yang bisa buat konten untuk di channel satunya. Dan akhirnya aku punya ide untuk mengubah kios laundry ini. Sebagian kecil saya ambil untuk apa namanya, kita buat studio kecil gitu. Dan ini sebentar, ini adalah tampaknya seperti ini. Nah ini, jadi nanti kita bisa konten dari arah sini, kita bisa konten dari arah sini, dan kita bisa dari arah sini. Ini emang aku set sengaja menjadi 3 bagian agar kita nanti ketika mau ke sini kita ngonten di topik yang ini, ketika kita di belakang sini kita beda topik lagi, dan ketika di belakang sana kita bisa berbeda topik lagi. Jadi agar tidak bosan dalam kita membuat konten. Dan konten di satunya itu, di channelku yang satunya, yang channelku aja ya, itu membahas seputar storytelling atau bercerita tentang horor, tentang sejarah, tentang tragedi di suatu tempat. Nah, di studio inilah nanti kita akan ngonten di seputar apa, cerita atau storytelling yang kita buat di channelku yang satunya ya. Yang insya Allah sebentar lagi juga mudah-mudahan bisa monetisasi ya, karena kita tinggal nguber jam tayang saja. Kalau untuk subscribernya sudah alhamdulillah terpenuhi, dan tinggal kita mengejar jam tayang sekitar kurang lebih 1.000 lagi lah. Mudah-mudahan dalam tempo 1 minggu jam tayang sudah terkejar dan kita bisa membuat video sekitar 30 lagi, baru kita mulai daftarkan ke monetisasi YouTube. Minta doa dan dukungannya. Jadi untuk video ini kita akan membahas apa ya? Membahas seputar perjuangan kita dalam memulai usaha ya. Seperti yang saya ceritakan di video selanjutnya, itu cerita singkat ketika saya makan nasi goreng malam itu sama istri, sama Ibu Nani Serdiani. Itu hanya kita sedikit cerita dari apa ya? Sedikit cerita lah, sedikit cerita ya. Jadi kita akan menceritakan yang tidak banyak, hanya sekedar saja. Yang penting saya apa ya, sharing lah, sekedar sharing aja ya. Apa sih, ngomong apa sebenarnya, pokoknya sharing sekitar seputar sharing seputar kita selama membuka usaha laundry ini. Jadi awal mula kita membuka usaha laundry itu di tahun 2019, awal mula Covid ya. Awal mula Covid. Jadi pada saat itu saya itu bekerja di percetakan juga, karena kan emang basic saya di percetakan. Makanya ini adalah sisa-sisa dari reklame atau percetakan yang saya buka dulu. Karena sebelum buka laundry, kita dulu juga laundry dan percetakan. Karena suatu hal akhirnya kita lanjutkan untuk yang di laundrynya. Jadi di awal 2019 itu masa pada saat itu sangat-sangat, semua orang sulit lah, semua orang sulit ya. Semua orang sulit, saya juga ya. Kalau di kerjaan sih alhamdulillah, kalau saya kan kerja di reklame, dan istri alhamdulillah waktu itu ikut bantu cari duit juga. Istriku itu buka apa, bekerja di sebuah laundry ya, di salah satu laundry, dan alhamdulillah dapat ilmunya dari situ. Dan kita ngobrol-ngobrol, yuk kita buka usaha katanya kan, biar kamu punya kegiatan di rumah, bisa ngurus anak, dan saya juga bisa fokus bekerja gitu kan. Dan ternyata saya saat itu istri keluar kan, kita akhirnya memutuskan untuk buka usaha laundry di rumah pada saat itu. Pada saat itu di rumah selama beberapa bulan ya, kayaknya sekitar 3 bulan buka usaha di rumah. Dan dalam waktu 3 minggu itu kita baru dapat satu orderan di rumah itu ya, ada orang anterin laundryan. Alhamdulillah gitu, itu order pertama.
Dan saya masih pada saat itu masih bekerja ya, masih bekerja di tempat teman saya di percetakan di Tanjung Karang khususnya sama Mas Wawan pada saat itu. Dan akhirnya udah memutuskan untuk sudah aku juga istirahat dan aku buka percetakan dan digabung dengan usaha laundry. Dan alhamdulillah selama 2019 itu ada kawan datang karena kawan tahu saya itu buka usaha buka percetakan karena saya di bidang percetakan juga. Akhirnya beliau itu kan dapat usaha dapat dorongan dari pemerintahan, bukan pemerintahan, dari sekolah ya, dari sekolah, yaitu seputar kayak apa misalnya hand sanitizer, apa poster segala macam gitu ya. Nah, kita lanjut. Tadi sempat terputus ada tamu ya. Jadi tadi sampai mana ya? Di 2019 itu ya. Di 2019 itu temen datang ke kios ini. Dia memberikan orderan, yaitu kita dapat orderan waktu itu stiker, poster, sama apa banner segala macam lah dari dia ya gitu. Dan alhamdulillah dari order itu segala macam bisa menutupi hutangku di bank. Akhirnya bank ketutup, dan setelah bank tertutup, siapa hutang tertutup, usaha apa untuk percetakannya ini saya tidak sanggup. Karena apa? Karena saya membagikan antara laundryan dan percetakan tadi. Akhirnya saya mengalahkan percetakan dan lanjut ke laundryan hingga sampai saat ini. Dan alhamdulillah sudah 5 tahun ini saya usaha laundry ini, dan alhamdulillah masih diberikan kelancaran, alhamdulillah, dan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran. Nah, itu saja teman-teman sedikit kisah dari, sebenarnya masih banyak yang mau saya ceritakan, cuma karena waktunya nggak cukup ya, bukan nggak cukup sih, karena kita masih ada kesibukan lain. Akhirnya ya itulah sedikit cerita dari kita awal mula membuka usaha laundry, yaitu di awal mula di 2019 ya. Oh ya, saya lupa. Jadi waktu pas saya memutuskan mau buka usaha, saya resign dari teman-temanku dan membuka usaha di sini. Ini saya kan ke sini kan nama kosong buat kakakku. Akhirnya saya minta gimana kalau saya sewa setahun dengan namanya pada saat itu masih murah lah ya. Dan alhamdulillah dibolehkan, dan kita buka setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan akhirnya sampai sekarang kita masih bertahan. Dan alhamdulillah, dan mungkin minta doanya agar selalu terus bertahan buka usaha laundry ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan kisah sedikit cerita saya ketika membuka usaha laundry ini. Mudah-mudahan bisa apa ya, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kalian, mudah-mudahan bisa menjadi sedikit cerita buat kalian, mendatangkan cerita dari keluarga kita, keluarga Nani Septiani. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan harap berdiskusi di kolom komentar, harap tinggalkan jejak yang baik-baik saja. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.